Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tahun 1856, Patih Banyumas yang menggunakan nama kakaknya sebelumnya, yaitu Cakradirja, rupa-rupanya ia bisa mendekati dan mencuri hati residen Banyumas. Nah, sehingga kemudian Patih Banyumas bersama-sama dengan residen ini melakukan kunjungan ke Cilacap. Nah, dari situ kemudian Patih Banyumas ini diberi kekuasaan, atau katakanlah dia adalah Patih Banyumas yang diberi kuasa di Cilacap. Jadi Cilacap pada waktu itu merupakan daerah rawa-rawa dan kemudian dibuka menjadi kota yang baru. Nah, sehingga seperti yang saya katakan tadi, kota Cilacap itu adalah merupakan wilayah Kabupaten Banyumas, gitu ya. Jadi yang bukan wilayah Kabupaten Banyumas ya, saya kira batasnya Adireja dan Adipala. Jadi Adireja dan Adipala ini merupakan wilayah Kasepuhan yang ketika dibubarkan Kasepuhan dan Kanoman, maka Adireja ini masuk ke Kabupaten Banyumas. Nah, di bagian barat yaitu Jeruk Legi, Pegadingan, kemudian Dayiluhur dan Majenang, inilah yang menjadi wilayah Kabupaten Dayiluhur. Nah, karena Patih Banyumas itu ditetapkan sebagai patih kuasa di Cilacap, maka Cilacap itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah kota yang kemudian secara bertahap Cilacap ini mengalami perkembangan yang signifikan ya, sehingga kemudian Patih Banyumas Cakradirja itu ditetapkan sebagai bupati di Cilacap. Nah, tentu saja Banyumas kehilangan wilayah yang disebut sebagai Adireja Adipala. Nah, Adireja Adipala dulu merupakan wilayah Kadipaten Ngayah. Ya, jadi pada zaman dulu itu, pada zaman awal ya, sebelum Perang Jawa itu Ngayah itu adalah batas timur, Adipala Adireja adalah batas barat, gitu ya. Nah, itu menjadi wilayah kota dari, atau katakanlah yang mendekati dengan kota Cilacap. Jadi wilayah itu kemudian berubah menjadi wilayah Cilacap. Nah, dengan pembentukan Kabupaten Cilacap itu pada bulan Juli 1856, maka 4 distrik Kabupaten Dayiluhur wilayahnya yang dulu digabungkan dengan Kabupaten Purwokerto, maka keempat distrik ini ditarik kembali oleh pemerintah kolonial Belanda dan digabungkan dengan wilayah Kabupaten Cilacap yang tadi dibentuk pada bulan Juli 1856. Nah, sehingga kalau digabungkan, maka Cilacap itu meliputi distrik Dayiluhur, distrik Majenang, distrik Pegadingan, dan distrik Jeruk Legi. Ya, atau bisa juga tambahan dengan Adireja. Nah, sehingga memang wilayah Kabupaten Cilacap ini merupakan kabupaten yang paling luas ya di Jawa Tengah bagian selatan. Nah, jadi munculnya Kabupaten Cilacap ya, Patih Cakradirja ini kemudian setelah dilantik menjadi Bupati Cilacap, ia menggunakan nama ayahnya, yaitu Cakrawedana. Nah, karena dia menjadi Bupati Cilacap yang pertama, maka ia menyebut dirinya juga dengan
Cakrawedana. Jadi nanti semua Bupati Cilacap, ya hampir semuanya menggunakan gelar Cakrawedana dengan penomoran Romawi, ya, angka Romawi, gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Belanda sekali lagi memuliakan Trah Cakrawedana, ya, terutama di Banyumas dan juga di Cilacap. Jadi ini memang bisa dikatakan Belanda kelihatannya sangat berlebih-lebihan memberikan kesempatan kepada Trah Cakrawedana untuk, ya, diberi kekuasaan di dua tempat, yaitu di Cilacap dan juga di Kabupaten Banyumas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.